Jadi Tribuners, Jaksa Penuntut Umum atau JPU nih menuntut Laras Faizati yang merupakan mantan pegawai Majelis Antar Parlemen ASEAN nih dengan hukuman pidana 1 tahun penjara. Jadi tuntutan itu disampaikan JPU karena Laras ini dianggap telah terbukti nih melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penghasutan dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan di akhir Agustus 2025 lalu, Tribuners. Dan tuntutan itu dibacakan dalam sidang tuntutan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu 24 Desember 2025. Dalam pertimbangan tuntutan itu, jaksa ini mengungkap nih sejumlah hal yang memberatkan dan juga sekaligus meringankan ya hukuman untuk Laras sendiri. Jadi keadaan yang memberatkannya nih, Tribuners kata jaksa antara lain adalah perbuatan Laras ini dinilai meresahkan masyarakat, kemudian menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat atau aksi demonstrasi yang dapat menimbulkan kerusakan fasilitas umum pemerintah. Sedangkan hal yang meringankan nih diantaranya yaitu Laras ini sudah diberi sanksi oleh tempat kerjanya yaitu berupa pemecatan ya. Dan selanjutnya nih Laras juga disebutkan bahwa dia ini merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum dan berlaku sopan gitu selama persidangan. Dan selanjutnya nih, jaksa ini juga menilai Laras ini dianggap terbukti nih menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan atau menentang sesuatu hal lain gitu dengan maksud supaya isi yang menghasut itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum gitu, Tribuners. Dan pantauan dari tim Tribuners di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini tadi sekira pukul 12:27 waktu Indonesia Barat. Laras ini juga terlihat mencatat gitu Tribuners saat mengikuti persidangan. Jadi dia membahas sebuah buku catatan kecil gitu dan dia mencatat hal-hal yang disampaikan oleh jaksa selama persidangan. Dan Laras ini juga menggerakkan penanya yang digenggaman tangannya itu untuk menuliskan nih hal-hal penting dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa. Jadi Tribuners diberitakan sebelumnya nih jaksa penuntut umum atau JPU ini mendakwa Laras Faizati dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya ini menghasut, kemudian mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian nih atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Dan dugaan tindak pidana yang dilakukan Laras ini terjadi pada Jumat 29 Agustus 2025 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi itu adalah momen yang bertepatan di mana dengan demonstrasi besar-besaran yang berujung kerusuhan ya Tribuners seperti yang kita ketahui juga gitu. Jadi jaksa mengatakan konten media sosial Laras yang dinilai menghasut adalah ketika dia ini mengunggah ulang sebuah video berdurasi 1 menit 32 detik nih. Tapi di sana Laras ini terlihat menambahkan kalimat yang merupakan ungkapan keresahan hatinya gitu ya. Tapi ini berisi cacian kemudian juga kecaman terhadap institusi kepolisian. Dan selanjutnya kemudian Laras ini didakwa melanggar pasal 45A ayat 2, jungto pasal 28 ayat 2 atau pasal 48 ayat 1, jungto pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kemudian dakwaan ketiga dan 4 ini sesuai pasal 160 atau 161 ayat 1 KUHP. Dan dalam sidang itu nih Tribuners ternyata ibunda dari Laras Faizati ini juga tampak hadir ya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi Bunda Laras Faizati ini tampak hadir nih, dia tampak mengenakan pakaian gamis warna hitam dan kerudung warna ungu. Jadi di sana Ibu Laras itu duduk ya di kursi pengunjung tepatnya di barisan kedua gitu dari depan. Dan sepanjang JPU ini membacakan pertimbangan hukuman tuntutan nih Tribuners, ibunda dari Laras Faizati ini juga terlihat pasrah gitu ya, tampak menunduk sambil sesekali ini juga terlihat memejamkan mata. Gesturnya itu juga
terlihat dilakukan beberapa kali gitu Tribuners. Dan gak cuma itu, ibunda dari Laras ini juga beberapa kali menunduk, kemudian melihat ponsel yang digenggamnya sambil juga menggerakkan bibir seperti sedang membaca kalimat-kalimat doa gitu Tribuners. Dan sementara itu ibunda Laras Faizati sendiri juga tampak menggelengkan kepala nih sesaat mendengar jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan agar majelis hakim menjatuhkan pidana 1 tahun penjara terhadap Laras. Nah, seiring dengan itu nih, Tribuners Laras Faizati sendiri menilai bahwa tuntutan hukuman 1 tahun penjara yang diajukan jaksa kepada majelis hakim dalam kasus penghasutan demonstrasi pada Agustus lalu itu sangat tidak adil gitu bagi dirinya. Jadi mantan pegawai ASEAN Inter Parliamentary Assembly itu yang kini jadi terdakwa membandingkan hukuman tersebut dengan anggota polisi yang sebelumnya seperti kita tahu ini melindas seorang sopir ojek online Tribuners atau sopir ojol yakni Afan Kurniawan yang belum diadili hingga hari ini. Jadi yang merasa nggak adil gitu ya karena dia ini merasa oh apakah karena saya adalah seorang rakyat biasa gitu sehingga akhirnya dia dapat pengadilan yang lebih cepat itu sedangkan oknum-oknum polisi yang melindas driver ojol ini bahkan belum diadili gitu. Nah, jadi dia tuh nggak terima gitu ya, Tribuners, karena dia kemudian kan udah dapat ini ya, udah dituntut 1 tahun penjara itu tadi ya. Dan kemudian dia juga menyentil nih para oknum-oknum polisi yang sempat melakukan pelindasan gitu terhadap seorang driver ojol gitu. Nah, di saat itu juga ini Laras tuh mengatakan bahwa kenapa sih saya ini eh, malah harus dituntut gitu dan harus mendekam di penjara jauh lebih lama daripada oknum-oknum yang melindas dan membunuh gitu. Dan di situ Laras ini juga menekankan bahwa dirinya kan nggak membunuh gitu. Dia juga tidak melakukan kejahatan, tapi ternyata dia justru mendapatkan hukuman penjara gitu, Tribuners. Dan meski begitu ya, Laras kemudian ini memberikan semangat juga nih kepada sejumlah warga yang juga tengah menjalani proses hukum karena dituduh melakukan hasutan dalam demonstrasi yang berujung kericuhan pada Agustus 2025 lalu. Faizati, mungkin pertama-tama aku mengucapkan terima kasih lagi-lagi untuk semua teman-teman yang selalu mendukung aku, mendoakan dan juga baik secara langsung yang datang ke persidangan atau online. Saya di sini didukung dengan perempuan-perempuan dan men alive yang sangat hebat dan memberi kekuatan, dan ini semua sangat sulit dan berat dilewati untuk aku dan keluarga aku juga, untuk anakku juga. Tapi dengan support dari keluarga aku, dari teman-teman, dari masyarakat semuanya, aku bisa berdiri kuat dan juga bisa lebih tabah. Dan hari ini kita bisa mendengarkan rencana tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan aku telah direncana untuk dituntut selama 1 tahun. Rasanya sangat amat tidak adil hanya karena saya seorang masyarakat, seorang manusia, seorang perempuan mengekspresikan bersuara tentang kekecewaan saya dan kemarahan dan juga kesedihan yang saya rasakan melihat peristiwa yang sangat naas, yaitu meninggalnya almarhum Afan Kurniawan di tangan kepolisian, yaitu instansi yang seharusnya melindungi kita. Saya malah harus dituntut dan harus mendekam di penjara jauh lebih lama daripada oknum-oknum yang melindas dan membunuh. Saya tidak membunuh, saya tidak melakukan kejahatan, tapi saya sudah di dalam penjara selama 4 bulan, dan seakan-akan mereka sangat takut dengan suara wanita. Jadi saya berharap, walaupun saya merasa sangat tidak adil ya, tapi kita masih ada 2 sidang lagi, masih ada sidang pleido dan juga vonis. Semoga, mohon doanya juga semuanya ada keadilan dan kebenaran akan berdiri di sisi saya. Dan saya juga ingin mengirimkan solidaritas untuk teman-teman yang sekarang sedang menghadapi hal yang sama, sedang di pengadilan juga dan sedang dikriminalisasi. Mungkin ada nama-nama yang aku tahu ya, ada Jo Pedro, ada Wawan Kurniawan dan juga lain-lain. Semoga tetap semangat berjuang mendapatkan keadilan dan kebebasan, dan semoga perjuangan kita hari ini akan membuah manis di masa depan untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih, mohon doanya semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.